yang namanya dunia ini kan diberikan Allah kepada siapa saja. Bahkan saking tidak berharganya dunia ini, andaikan dunia ini ada harganya walaupun seharga sebelah sayap nyamuk gitu, tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Karena memang ya dunia ini ya iya hanya medan gitu aja, maka ya diberikan kepada siapa. Dan sebenarnya kalau kita merasa memiliki dunia ini malah salah. Nyatanya itu dunia itu ya nggak pernah bisa dimiliki oleh siapa saja. Pernah mengaku, itu pernah mengaku. Lah repotnya, semakin kita ini banyak pengakuan, semakin direpotkan oleh dunia. Kendaraan misalkan, coba andaikan dalam hidup kita udahlah kita merasa nggak punya apa-apa, dan memang status dunia kita nggak punya apa-apa, tetapi setiap pengen kemana aja bisa dan ada, kan cukup kayak begitu itu. Misalkan pengen ke masjid ada sepeda udah naik misalnya, pengen jalan kemana ada motor bisa naik. Milik kamu bukan, dipinjamin udah gitu aja lah. Hidupnya pokoknya serba dipinjamin gitu ya. Tapi jalan itu udah nggak ngurus STNK, nggak ngurus BPKB gitu, buatan ngurus perpajakan, buatan ngurus harus ban bocor gini, nggak banyak kalau hilang juga bukan milik dia. Asalkan kita tertib gitu, kita enak. Semakin merasa memiliki itu semakin pusing kita ini. Merasa punya gedung banyak maknanya harus gimana perawatannya, kerannya bagaimana, listriknya bagaimana, bocor atau enggak, kuncinya bagaimana, udah ditutup belum depan, masya Allah. Itu loh Pak, orang yang masya Allah sering kiai contohkan itu orang yang punya toko besar, dikelola, dia punya banyak karyawan datang jam 6:30 pagi ya. Nanti disip jam 5 pulang, ada lagi nanti yang jam 11 malam pulang. Itu karyawan belum datang dia udah bangun nyiapkan nanti bagaimana supaya karyawan datang itu tidak sia-sia. Nanti kayak karyawan datang itu sudah langsung bawa barang ini ke sana, menyiapkan nota ini untuk dikirim ke sana, nanti untuk dibungkus taruh di sana, bersihkan, disiapkan. Karyawan datang ya sana. Karyawan pulang dia belum tidur, dia masih merekap seperti ini, bener nggak tadi CCTV dilihat, ada kebohongan nggak di karyawanku, ada pencurian nggak, uangnya bagaimana keluar masuk. Gara-gara apa? Karena dia merasa memiliki sehingga tambah direpotkan. Makanya Kiai Uzair pernah cerita, ada orang datang ke seorang ulama, dia orang yang punya harta benda yang banyak gitu. Gimana menurut Pak Yai kerajaan saya ini? Oh, losmen ya Tuan. Bukan, sampeyan iki main-main. Losmen itu untuk orang yang hanya singgah beberapa hari kemudian pergi, penginapan itu Pak Yai itu losmen. Sampeyan ini nggak ngerti. Ini kerajaan saya, ini milik saya. Akte notaris ini catatan, pokoknya ini semua sertifikat milik saya, bangunan atas nama saya, semua di sini atas nama saya. Ini milik saya. Ini bukan lusmen, Pak Yai. Maka Yai tadi masih ngengkel. Mboten niki lusmen. Loh, Pak Yai nggak paham urusan begini gini loh Pak Yai. Cerita lama dia. Kalau lusmen itu Pak Yai, kenapa saya mengatakan losmen tidak penginapan? Karena Kiai dulu menggunakan kata losmen begini.
Kiai Uzair. Lusmen itu ya, itu satu bangunan, gitu, satu fasilitas. Orang yang pengen masuk monggo, beberapa waktu bayar, di situ terdata, tercatat, nanti terus pergi, ganti lagi yang lainnya Pak Yai. Oh gitu. Ya, tempat ini dulu dari mana? Oh ini peninggalan bapak saya Pak Yai. Saya anak satu-satunya. Maka ini tanah diberikan kepada saya, sertifikat nih Pak Yai. Nah, milik saya toh. Oh. Terus bangunan saya perbaiki gitu. Sebelum Bapak panjenengan yo milik kakek, dulu milik kakek, awalnya milik kakek Yai. Kakek sudah wafat, kemudian ganti bapak saya. Setelah bapak saya wafat, sekarang di tangan saya, ini milik saya. Nanti kira-kira kalau tuan mati, nanti ya ke anak saya. Bedanya dengan lusmen apa? Oh iya juga ya. Iya juga. Sama saja. Gara-gara perasaan ini loh, sampai nggak sempat sholat, nggak sempat tahajud, nggak sempat wiridan. Gara-gara merasa memiliki. Padahal kaidahnya semakin merasa memiliki, semakin sakit hati. Kalau kita nggak meninggalkan dia, pasti dia akan meninggalkan kita. Itu loh. Tak ulang-ulang lagi. Aku suka cerita ini. Ada dua orang. Yang satu itu orang raja, seorang raja, dia itu keliling dengan pengawalnya, penggawa kerajaannya, dengan para menteri-menterinya, dengan para dayang-dayangnya, dengan prajuritnya, kendaraan full, penjagaan full. Oh, jalan panjang, saking hebatnya semua orang itu di kanan kiri ngawal, ngelihat penduduk, ngelihat kemegahan. Tiba-tiba ada orang gembel datang. Assalamualaikum. Nggak dijawab. Oh, nggak Islam, misalkan orang kafir ini. Oh, siapa kamu? Udah, jangan banyak ngomong. Saya mau perlu dengan rajamu itu. Nggak boleh. Penjagaan ketat nggak boleh. Mau ngomong apa? Sampaikan. Nggak bisa. Ini berita penting khusus untuk raja kamu itu nggak boleh diwakilkan. Akhirnya qadarullah, ya udah suruh ke sini. Datang. Ketika datang, ada apa? Ngomong. Nggak bisa, penting, ini harus dibisikkan. Ya udah ngomong aja. Tuan harus naik kendaraan, harus gitu. Tiba kepalanya dianggukkan. Ya manut ya, manut. Agung Israel disuruh untuk menyambut nyawamu saat ini. Ini aku kasih kesempatan, aku tak bagi kerajaanku untuk fulan. Aku tak ketemu anak istriku dulu, aku tak pamitan. Aku bagi warisan, itu tak mau gini. Gak ada waktu. Selesai. Raja dengan kemegahannya meninggalkan hal-hal yang merasa dimilikinya tanpa pamit. Mana itu? Kerajaan apa? Kalau sudah begitu itu nggak ada bedanya. Orang yang dikawal ataupun nggak dikawal, orang yang miskin ataupun yang kaya, pejabat ataupun rakyat, hebat ataupun enggak hebat kata ahli dunia, dul, selesai. Di sisi lain ada datang dia seorang waliullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten panjenengan? Siapa engkau? Aku Israel Yai. Keperluanmu? Ya, ini saatnya panjenengan sowan ke hadirat Allah, saya disuruh untuk jabut nyawamu. Sedang dijabut, dinteni suwe ini ram. Tunggu lama,
dari makhluk-makhluk Allah di dunia ini yang paling tak tunggu ya kamu itu, lama banget. Bismillah. Ah, ini ada pesan untuk kalau panjenengan masih pengen untuk apa itu monggo masih diberi kesempatan. Wes gak enak ndang wae. Mboten niki anu kok. Prosedur nih pokoknya jenengan disuruh permintaan apa mau dikabul. Ya udah. Saya tak sholat. Nanti pas sujud cabut nyawaku. Siap. Sholat, sujud, dul. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Paling takwa di antara kalian. Jadi miskin nggak apa-apa, kaya juga nggak apa-apa, rakyat nggak apa-apa, pejabat nggak apa-apa, laki-laki nggak apa-apa, perempuan nggak apa-apa. Yang penting takwa. Kita bisa kok takwa sebagai rakyat. Kita juga bisa takwa kok sebagai penguasa. Kita bisa takwa jadi orang miskin. Kita bisa takwa jadi orang kaya. Jadi yang ada kita syukuri terus kita kondisikan untuk ketakwaan, selesai masalah udah. Itu. Ngoten ya, Pak? Allah Maha Hidup. Niki ganti bahasa Arab atau terus niki, Pak? Terus nggih. Ya. Kan nggih. Saya juga bawa bahasa Arab. Ini sekarang para Pak polisi juga belajar nahu sor malah intisari bahasa Arab wis ngeri wae. Teman-teman tak kasih tahu, Pak. Tertawa mereka. Itu loh. Bapak polisi belajar seberapa jam I'rab paham, mosok? Iya. Terus lah kok ngomong tuh jare sok nahu ki penak, mosok? Iya. Tak kasih tahu videonya tertawa. Oh iya. Akhirnya itu metode itu digunakan oleh teman-teman. Ya udahlah kalau gitu lewatnya gini aja lah, biar mudah. Kayak mudah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Tapi jangan pernah hafal, Pak. Nggih, Allah Maha Hidup atau Hayyan. Wajib bagi Allah mempunyai sifat Hayyan, yaitu Allah Maha Hidup. Ini adalah sifat bagi Allah yang kekal adanya dan tanpa permulaan. Akan tetapi berbeda dengan sifat hayat, walaupun selalu menetap padanya dan merupakan sesuatu yang bersifat pemikiran. Maksudnya sifat ini tidak ada kenyataannya kecuali pada dirinya sendiri. Adapun lawan dari sifat ini adalah adanya Allah itu mati. Sedangkan dalilnya adalah dalil sifat hayat yang telah diuraikan, dan jika Anda menghendaki maka dapat mengkajinya kembali. Mengenai dalil tentang wajib bagi Allah mempunyai sifat hayyan, ini adalah bahwa kemahahidupan Allah berada dan selalu menetap pada lingkungan sifat hayat yang ada padanya. Sekiranya dipandang dari segi bahwa Allah SWT wajib mempunyai sifat ini, maka mustahil bagi Allah mempunyai sifat yang berlawanan dengannya, dengan sifat tersebut. Allah itu hidup ya? Allah itu hidup. Mustahil Allah itu mati. Kalau Allah itu mati, berarti tidak akan wujud lagi alam semesta. Dan nyatanya alam semesta ini ada. Indahnya seluruh pergerakan yang ada di muka bumi ini menunjukkan wujudnya Allah.
dan menunjukkan masih tetap wujudnya Allah dalam kehidupannya. Dan kehidupan Allah ini kekal abadi selama-lamanya. Itu kan orang-orang di surga nanti juga mereka itu hidup, kehidupannya kekal. Bedanya apa kekalnya ahli surga dengan kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Beda. Kalau kekalnya Allah itu kekal asli, selain Allah itu dikekalkan. Saya ulangi, kekalnya Allah itu kekal asli, kekalnya makhluk itu dikekalkan. Aslinya habis, terus diperpanjang dalam pengendalian Allah. Makanya seluruh makhluk itu tetap ada awalnya, ada akhirnya. Tetapi Allah wal awal wal akhir. Allah itu awalnya tanpa permulaan, akhirnya tanpa akhiran, nggak ada ujung, nggak ada pangkal. Makanya nggak ada kok hari ulang tahun kelahiran Allah, nggak ada. Nah itu Pak, orang Kristen ini salah sangka. Makanya dalam Islam orang Kristen dikatakan dolin. Maghdub itu Yahudi, dolin itu Nasrani, tersesat. Salah sangka. Nabi Isa dikira Tuhan. Gara-gara terlahir dari Siti Maryam yang tanpa seorang ayah, dikatakan kelahirannya luar biasa sehingga layak diangkat jadi Tuhan. Dan sebelum Nabi Isa lahir, Tuhannya di mana? Yang mengendalikan dunia ini siapa? Seharusnya yang layak jadi Tuhan itu ya Siti Maryam, sebagai ibu daripada Tuhan. Lebih keren ya, ibu Tuhan. Masya Allah. Atau Nabi Adam, atau Siti Hawa. Siti Hawa itu terlahir dari seorang laki-laki, bukan terlahir, tercipta dengan asbab Nabi Adam, disempalkan, diambilkan dari tulang rusuk kiri bagian bawah Nabi Adam, kemudian terciptalah Siti Hawa. Yang lebih keren lagi kalau ngomong begini, yang layak jadi Tuhan itu ya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, kun fayakun, jadi Nabi Adam. Tetapi tetap aja semua ini ada permulaan. Segala sesuatu yang berpermulaan berarti ada yang memulakan. Ada pelaku yang mengadakan, itulah Allah. Nah kalau namanya Allah ada permulaannya, yaitu bukan Allah, berarti masih ada batas awalnya. Allah itu tidak ada batas awalnya. Demikian pula batas akhirnya. Makhluk pun itu ya ada batas akhirnya. Sampai yang di surga, sampai yang di neraka. Terus diperpanjang. Yes, repot. Kalau kita itu merasakan kenikmatan dunia ini, kalau sudah ingat akhirat jadi hilang semua itu. Nikmat dunia, apapun lah jenengan bayangkan kenikmatan dunia, kok ditambahi satu kata mati gitu, jadi nggak enak nanti. Enak, lezat, mati jadi nggak enak. Aduh, mati. Jangankan mati, kebanteran, sakit.
Lagi enak, seneng, ada kabar. Dipanggil, aduh, mati aku. Belum mati. Baru ada kabar yang nggak enak gitu aja. Enak, seneng, gembira. Tahu-tahu dibisiki ada kabar yang nggak enak. Pak, ini ada laporan begini. Aduh, mati aku. Belum mati. Enggak, ini bahaya ini. Modar aku. Enggak modar. Hidup. Mati aku. Makanya la khaira fi khairin ba'dahun nar. Tiadalah suatu kebaikan kalau ujungnya adalah neraka. Tapi juga la syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Tidak ada pula kejelekan kalau akhirnya adalah surga. Jenengan neraka susah, tapi takwa loh ya. Syaratnya takwa. Jenengan takwa, ada masalah susah, masalah bertubi-tubi, fitnah gini, tambahi mati gitu. Nanti agak berkurang. Alah, susah juga enggak lama. Kalau aku takwa ya surga guys. Enteng. Jadi kenikmatan yang tanpa batas, tanpa ada rem, nikmat jenengan batasi kematian. Nanti jadi enggak enak. Kemudian susah begitu, nanti diakhiri dengan kematian. Alah, susah begini paling ya 60 tahun, 70 tahun, 80 udah jarang. Kalau aku takwa surga santai. Nah, gitu. Kan agak ringan ya Pak ya? Agak ringan. Dicintai 60 tahun, 70 tahun. Dibenci, difitnah 60 tahun, 70 tahun. Tetapi kalau surga selama-lamanya nggak masalah. Los nggak masalah. Sedol. Sakit difaham, bisa difaham ya? Bisa difaham. Menyakini. Dan ini harus sering dibicarakan sama anak, sama istri. Gitu Pak, diajak ngomong gini Pak. Anak istri diajak ngomong gini. Kalau aku mati wis siap poro. Pernah begitu ya Pak ya? Pernah ya? Harus pernah Pak. Jangan nggak pernah. Pak Tris nggak pernah ya? Pernah Pak, harus pernah. Harus Pak. Pak Tris, Pak Mustafa, sering bagus Pak. Itu harus dikondisikan begitu itu. Biar khusus Pak aja ndang dong. Tambah cinta nanti. Itu disampaikan harus begitu. Kalau aku mati ya wis siap iki ngene. Terkadang kan begitu juga. Bah, ini. Ke markas misalkan, atau ngaji nih, pulang jam berapa gini? Ya Allah, kalau lama. Iki ya nyiap nih, kesuksesannya sampean anak-anak juga itu loh, persiapan akhirat. Ya wis kalau gitu, kita aman gitu. Itu. Ya Allah, ini kok sakit semua seperti ini, kayaknya mosok arep mati tuh ini. Bah, jangan dulu. Ya aku mau ngomong, kalau mati disiapkan. Ya suka saya diomongkan. Iya. Tapi selalu aja tak omongkan. Ini giliran dia, bah. Ini aku sakit semua. Nanti kalau aku mati, ini ya wasiatku itu di buku tak tulis itu ada beberapa yang belum tak tulis. Nanti tanyakan. Iya, santai aja. Iya, santai aja. Harus pede begitu, Pak. Dibalas. Jadi kalau hal semacam ini sering kita bincangkan, akhirnya itu ya kita menghadapi kesusahan itu agak ada peredam gitu lah, ya paling gitu aja. Gitu. Ada loh Pak, model orang-orang itu kalau diajak ngomong masalah kematian, jangan ngomong kotor, jangan ngomong jelek, gitu. Itu salah itu. Nggak siap, belum siap diajak ngomong itu perasaannya itu kalau kematian nggak disiapkan itu nggak akan mati, itu salah. Perasaannya kalau kematian nggak disiapkan nggak akan mati, salah.
Ngapun Pak. Jangan bingung Pak Lur. Tanya-tanya Pak, silakan. Jangan bingung. Ternyata itu saja. Mangga. Apa yang diharapkan? Apa? Pak siapa namanya? Abu. Pak Abu. Abu Karis. Abu Haris. Karis. Maaf Pak Abu, ini teman-teman udah hari-hari itu kalau ketemu dengan saya tak ginikan terus. Jadi pokoknya tak gitukan terus. Makanya mereka juga tertawa-tertawa aja karena juga sudah biasanya. Nggih gimana Pak? Bagi orang-orang belum melihat kemilauannya dunia, diceritain gini asik-asik nggak masalah. Tapi bagi orang yang sudah pernah melihat kemilauannya dunia, indahnya emas, indahnya rumah yang beratap emas, indahnya berlian dan sebagainya, indahnya kekuasaan. Ngecer kita, Mas. Ngecer. Iya. Kalau seandainya kita melihat kejadian sperma keluar sak gelas mungkin ya. Mungkin gambarannya. Jadi pada waktu itu terus kita tinggalkan, kita dapat hidayah kayak gitu ya. Jadi takutnya itu lebih parah dari kalau ustaz kan belum pernah melihat itu. Jadi biasa aja nggak ada. Kalau saya kayak begini kehidupan ini begitu mengerikan. Ini harus sampai lepas segala. Kita ditinggalkan, hanya. Begitu jangan loh. Ini depan ini jangan mati. Ya kita bawa kita gimbal nih. Akhirnya sebelumnya sampai garis finish, ya kita coba kita lepaskan. Kita berubah lagi. Ternyata kita memang harus berubah lagi. Barangkali cerita kisah kehidupan saya itu bisa disampaikan ke para ustadz yang lain atau apa bahwa ustadz belum pernah lihat indahnya dunia, nyamannya digeluti, di sini selir, di sini kundik. Dimana belum pernah dipijit seperti gaya meja pijit bonceng. Belum pernah saya yakin. Tidak pernah ini jahilnya, tapi begitu ya saya, ya Allah. Saya udah itu saya ternyata dosa. Tapi karena itu tadi kenikmatan yang betul-betul menipu. Kata saya kalau di apa Ustaz saya bilang yang baru belajar, mama saya siswa santri. Dunianya adalah keindahan yang menipu. Terusnya macam nipu gimana saya nggak pernah ditipu. Dia mesti begitu kan begitu kita berjuang dari awal dari remaja begitu tua ternyata kita tertipu baru kita ke dunia tentean. Ustaz barangkali pernah dengar ungkapannya Habibie yang terakhir. Seandainya saya tahu agama itu jauh penting, saya tidak akan pernah belajar teknologi. Itu Habibie mau begitu, karena beliau tahu pinternya dia melihat pesawat, dihargai dia disanjung-sanjung di Jerman, dikatakan orang luar biasa, incredible man, orang yang sangat pinter, orang honorable, sangat terhormat. Begitu sakit tergedek, belajarnya pro. Ajarin saya itu, ajarin saya. Aku sebelum dengar istri juga. Tanya lumayan lah. Ya malah bertetap. Kalau dibandingkan sama santri ya memang jauh lah ya. Bisa lain, tetapi minimal saya kan baru meniti. Baru nunggu satu tapak, entah tapak itu tapak pertama tapi. Begini Pak Abu. Begini. Begini Pak Abu, perhatikan. Begini Pak Abu. Santai. Perhatikan. Seperti ini. Jadi mujahadah Pak Abu tadi yang diungkapkan ya, itu mujahadah kami nggak ada apa-apanya dibanding beliau dalam masalah ini. Contoh orang kalau mau mana, itu kalau nariknya itu cuma sekian, itu larinya juga nggak akan jauh. Tetapi kalau nariknya itu panjang, itu dulnya itu semakin kenceng gitu. Tadi sesuai ungkapan Pak Abu tadi, mungkin kayak teman-teman yang belum merasakan gelimang apa tadi ya, itu mungkin kayak
mujahadah kami itu dalam masalah ini loh, dalam masalah meninggalkan dunia mungkin ya seperti ini. Karena yang kita tahu nariknya cuma sekian, sehingga larinya pun cuma sekian. Tetapi seperti selevel Pak Abu, ketika nariknya sudah kencang, ini maknanya melejitnya itu ya akan melebihi kami begitu Pak Abu. Jadi innama nusroh innama ta'ti nusroh ala qadariniyah. Jadi innama ajruki ala qadri nasobiki kama qala Rasul. Nabi pernah menyabdakan yang kurang lebih artinya, wahai Fatimah, susah payahmu itu, pahalamu itu tergantung susah payahmu. Tadi dalam masalah ini saya mengakui mujahadah saya untuk meninggalkan apa yang seharusnya saya ketahui atau saya atasnamakan, saya senangi, nggak seperti Pak Abu seperti itu. Ya oleh karenanya maka sangat mungkin bahwa kemuliaan Pak Abu dalam hal ini melebihi yang lainnya. Karena apa? Mujahadah rasanya gitu, proses untuk menata diri, menata fikir itu nggak seperti yang kalau nggak punya itu. Coba orang hanya punya gubuk, ngekos bahkan nggak punya kendaraan, kemana-mana jalan. Ais, dunia ini apa? Ya dunianya ya hanya baju yang dipakai itu aja. Nah, seperti itu. Ya jadi proses meninggalkan dunianya dia itu ya hanya itu. Maka nggak sebanding dengan proses meninggalkan dunianya orang yang memang subhanallah la quwata illa billah. Dan Pak Abu jangan salah sangka bahwa Islam ini bisa maju itu juga nggak terlepas dari para pejabat, dari para orang-orang kaya. Perjuangan-perjuangan agama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina banyak para sahabat, saudagar-saudagar. Jadi agama ini bukan untuk dunianya itu dibuang, boten. Beda nata niat itu sudah beda pahala. Coba misalkan seperti Pak Abu mungkin memiliki berbagai macam hal yang telah dimiliki. Ini ketika diniatkan, ya Allah, kepemilikanku ini aku tidak ingin setelah sepeninggalanku nanti anak-anakku merepotkan orang lain. Aku pengen mereka itu terhormat sehingga bahkan mereka itu bisa menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Itu baru niat begitu udah pahala semua itu. Lah kalau seperti saya, apa yang saya niatkan? Memang nggak ada apa-apa. Contoh seperti itu Pak Abu. Jadi apa yang kita miliki, sebuah jabatan misalkan, atau sebuah harta benda, ini ketika kita mengganti niat yang baik, itu sudah pahala to'in. Pahala to'in. Khairukum fi ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik di kalangan ahli keluarganya. Istri butuh fasilitas, anak butuh fasilitas. Ketika ada seorang suami mampu memberikan fasilitas yang maksimal kepada ahli keluarganya, khairukum fi ahli, dia orang terbaik. Kenapa? Khairukum fi ahli, kata Nabi, orang yang baik di antara kamu adalah orang yang paling baik di antara keluarganya, perkhidmatannya. Ketika apapun yang kita miliki kita niatkan untuk perkhidmatan, untuk melayani keluarga, maka kita sudah dapat status orang terbaik. Orang yang tidak punya infak misalkan, dalam pembangunan, dalam perjuangan, dalam sedekah, apa? Dalam hal ini nggak bisa mengalahkan orang-orang yang suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, pusing. Kenapa? Ini loh, kita ini ngiri sama itu teman-teman kita yang kaya-kaya itu. Sahabat juga begitu Pak. Para saudagar-saudagar, para pedagang yang kaya-kaya itu. Ya kenapa? Ya kita sholat, dia sholat. Kita zikir, dia zikir. Kita puasa, dia puasa. Giliran dia sedekah, kita nggak bisa ya Rasul. Enak sekali dia punya duit.
punya harta benda. Dia bisa berinfak, bisa sedekah, bisa membantu orang lain. Kami nggak bisa. Di sini kami kalah ya Rasul. Gimana ini kok bisa begini? Nabi gitu, ya udah, kamu tak kasih amalan. Kalau ini kamu amalkan, derajatmu akan melebihi mereka. Kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kamu amalkan. Apa ya Rasul? Suruh baca sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian diamalkan. Ya, amalkan. PD yang orang-orang miskin itu apa? PD. Yes. Kaya aja, tapi aku punya amalan. Akhirat aku lebih tinggi. Amalan. Tiba-tiba datanglah ya Rasul. Gimana teman-teman yang kaya kita juga ngerti amalan itu ya Rasul. Dan terus ya dia juga amal. Fadlullah yu'ti ma yasha. Itu udah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Maknanya di sini dalam harta, dalam pangkat ada sisi-sisi yang nggak bisa dicapai oleh orang yang nggak punya harta, yang nggak punya pangkat. Mulai paham Pak Abu ya? Mulai paham Pak Abu ya? Jadi maknanya tadi yang dari awal tadi memang kita bahasnya itu bahas yang ngeri-ngeri Pak Abu. Di sisi lain tuh banyak yang indah. Banyak yang indah. Saya harapkan semoga Pak Abu biasa istiqomah terus Pak Abu nih di sini bareng-bareng nemani kita. Nanti biar nggak hanya dengarkan yang sumpek-sumpek tapi juga ada yang indah-indah juga. La ilaha illallah. Jadi begitu. Kita syukuri. Oke lah, Pak Habibie mengatakan demikian. Itu insya Allah karena beliau mengatakan saking risaunya akan hal itu. Tetapi di sisi lain sebenarnya banyak orang yang terbantu dengan teknologi yang ada, kan begitu. Makanya itu pentingnya niat, diniatkan kebaikan. Apa yang ada itu diniatkan. Seorang sahabat, kalau mereka infak itu kambing itu satu gunung. Sebelah ya Allah. Ada orang sahabat sholat, hatinya terpaut dengan kebun ya Allah, ya Nabi, aku infakkan. Lah infak ini ada perjuangan, ya Nabi, aku siap untuk sekian onta beserta isinya. Lah ini kalau nggak punya harta, yang nggak mungkin. Oleh karenanya kalau tadi kita di awal cerita yang semacam itu, memang hal semacam itu perlu kita angan-angan, perlu kita pikirkan. Tetapi di sisi lain jangan lupa bahwa status kita ini apapun kita, siapapun kita, itu kita harus bisa memaksimalkan menjadi seorang hamba. Sehingga seperti Nabi Sulaiman itu ya seorang nabi yang raja. Nabi Dawud seorang nabi yang tentara. Nabi Muhammad itu nabi yang hamba. Nabi Yusuf itu nabi yang sebagai menteri perekonomian. Jadi jangan disesalkan, nggak boleh. Syukur, adanya syukur. Apapun kita, siapapun kita, dimanapun posisi kita, kondisikan sebagai hamba yang bertakwa, maka akan indah hidup ini. Gitu nggih? Nggih. Bisa difaham nggih Pak? Gitu insyaallah nggih. Semoga obrolan kita sore ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.